Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fani Indrawan. Kali ini akan menjelaskan tentang desain penelitian. Desain penelitian adalah pedoman yang dilakukan untuk melaksanakan penelitian. Latar belakang, ini contoh kasusnya. Contoh kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu yang menggunakan individu atau kelompok sebagai studi kasusnya. Biasanya difokuskan untuk menggali dan mengumpulkan informasi yang lebih banyak terhadap objek yang diteliti untuk menjawab permasalahan. Dapat dikatakan bahwa penelitian studi kasus ini bersifat deskriptif dan eksploratif. Terdapat investigasi empiris tentang suatu fenomena yang ingin dipecahkan oleh seorang peneliti. Perbedaannya dengan penelitian survei, pada penelitian survei jumlahnya dan sampelnya itu lebih luas. Sedangkan kalau studi kasus, sampel yang diambil itu sedikit, hanya beberapa saja. Persamaannya dengan penelitian survei adalah keduanya menggali fenomena. Lanjut. Tujuan penelitian studi kasus. Nah, tujuan penelitian studi kasus secara umum bisa dirinci sebagai berikut. Ada 3 di sini. Peneliti menggunakan metode untuk memahami atau menyesuaikan permasalahan yang diteliti. Efektif untuk menunjukkan hubungan responden dengan peneliti. 3. Memungkinkan pembaca untuk menemukan hasil yang berkaitan dengan faktual dan internal, yaitu berupa kepercayaan hasil dari penelitian. Tujuan studi kasus secara spesifik bisa dijabarkan seperti berikut. Pada bidang psikologi, dapat mengungkap atau mendapatkan informasi pada suatu perilaku, sikap, respon, pemikiran, dan sebagainya. Pada bidang sosiologi, bisa mengkaji secara dalam mengenai interaksi, organisasi, masyarakat, dan sebagainya. Pada bidang eksperimen, dapat menemukan suatu teori atau menghasilkan teori yang baru. Lanjut, jenis-jenis studi kasus. Nah, 1. Studi kasus eksplanatori. Apa itu? Studi kasus eksplanatori yaitu studi kasus yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Studi kasus ini bertujuan untuk memaparkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, tujuan yang lainnya yaitu untuk menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasual. Contohnya yaitu seperti studi politik, ekonomi, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu studi kasus eksploratori. Hampir sama, yaitu studi kasus yang dilakukan sebelum adanya pertanyaan penelitian dan hipotesis. Studi kasus ini adalah awalan pada penelitian. Maka dari itu, peneliti harus melakukan penelitian yang runtut, sistematis dengan rancangan penelitian. Contoh yaitu seperti sensus penduduk. Yang selanjutnya, studi kasus kemasyarakatan. Studi kasus kemasyarakatan merupakan studi yang dilakukan peneliti untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan sosial terjadi atau berkaitan dengan masyarakat umum. Contohnya, perilaku menyimpang, pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat, kehidupan sosial, perubahan sosial masyarakat, dan yang lain. Yang selanjutnya, kasus sejarah hidup. Nah, itu kasus sejarah hidup yaitu studi kasus yang disebut dengan kasus biografi. Pada studi kasus ini berfokus pada biografi seseorang yang memberikan kontribusi bagi negara seperti pahlawan dan yang lainnya. Contohnya yaitu studi kasus mengenai tokoh presiden, pahlawan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu
studi kasus deskriptif, yaitu studi kasus yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif. Contohnya yaitu sejarah, kebudayaan, dan yang lain. Yang selanjutnya yaitu studi kasus observasi. Studi kasus observasi yaitu merupakan studi kasus yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Sehingga studi kasus observasi mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Studi kasus mikroetnografi, yaitu studi kasus yang dilakukan peneliti untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Contohnya, pengkajian mengenai tindakan kelas, perkembangan suku, dan sebagainya. Selanjutnya, studi kasus analisis situasi, yaitu studi yang dilakukan untuk mengkaji kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbicarakan atau kasus besar di masyarakat. Contohnya yaitu mengenai perkembangan teknologi, pengaruh penggunaan medsos, dan yang lainnya. Bentuk-bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian. Yang pertama yaitu studi kasus instrumental tunggal, yaitu studi kasus yang menganalisis sebuah kasus dan menjelaskan secara deskripsi. Kedua, studi kasus jamak, yaitu studi kasus yang menganalisis lebih dari satu atau banyak kasus dalam sebuah penelitian. Ketiga, kasus mendalam, yaitu studi kasus yang memiliki ciri khas atau keunikan. Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian naratif, namun prosedur kajiannya lebih rinci, sehingga sangat berkaitan dengan konteks. Ciri-ciri penelitian studi kasus yang baik. Di sini ada 5. Apa itu? Memandang objek penelitian sebagai studi kasus atau permasalahan. Memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta. Menggunakan berbagai sumber untuk diteliti. Menggunakan teori sesuai dengan pedoman. Nah, kelebihan dan kekurangan penelitian studi kasus. Kelebihannya, studi kasus dapat mengungkap hal-hal spesifik, detail, rinci, dan tidak bisa dijelaskan dengan penelitian yang lain. Penelitian studi kasus menguak makna di balik permasalahan atau fenomena yang diteliti dengan kondisi apa adanya. Studi kasus tidak sekedar memberikan laporan secara faktual, tapi juga memberikan suasana, nuansa, dan di pikiran-pikiran dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian yang selanjutnya. Nah, ini ada kelebihan, pasti ada kekurangan, yaitu kekurangannya adalah penelitian kuantitatif studi kasus agak dipersoalkan karena segi reliabilitas dan generalisasi. Studi kasus tidak selalu cocok menggunakan penelitian kuantitatif karena tujuannya menggeneralisasi. Studi kasus bersifat observasional, yaitu mengharuskan peneliti untuk terjun langsung supaya mendapatkan data yang valid atau sesuai. Langkah-langkah dalam penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu adalah memilih kasusnya. Yang kedua, melakukan pengumpulan data, disesuaikan dengan penelitian, apakah harus menggunakan observasi, wawancara, atau analisis dokumen, survei, atau yang lain. Yang selanjutnya, ketiga itu analisis data. Setelah mendapatkan data-data dari langkah kedua, yang selanjutnya adalah menganalisa apakah data yang dikumpulkan mengenai analisis, organisasi, dan klasifikasi itu sesuai apa tidak. Yang selanjutnya, perbaikan. Perbaikan dilakukan karena penelitian yang dilakukan harus didapat hasil penelitian yang sempurna. Yang kelima, penulisan laporan. Nah, penulisan laporan ini harus sangat urut sehingga dapat dipahami dengan mudah. Selain itu, penulisan laporan penelitian harus komunikatif,
menggunakan bahasa baku, efektif, efisien, dan jelas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.